Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Risma Puspita dengan NIM 2212984. Di sini saya akan membahas materi suhu dan kalor. Apakah teman-teman tahu apa itu suhu dan kalor? Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor atau panas merupakan salah satu bentuk energi yang bisa berpindah karena perbedaan suhu, yaitu berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke panas ke benda bersuhu rendah atau ke dingin. Selanjutnya, dari kalor adalah salah satu bentuk energi, sedangkan suhu adalah suatu besaran atau derajat besaran. Kemudian perbedaan yang kedua, panas dapat diukur menggunakan kalorimeter, sedangkan suhu dapat diukur menggunakan termometer. Selanjutnya, perbedaan yang ketiga yaitu satuan panas adalah kalori, sedangkan satuan suhu adalah derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu panas. Panas dapat dipindahkan ke satu benda ke benda lainnya, sedangkan suhu tidak dapat berpindah namun bisa naik dan turun. Selanjutnya coba kita perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira pada gambar tersebut apakah ada perbedaan? Baiklah, pada gambar tersebut terdapat perbedaan, yaitu panci A lebih besar daripada panci B. Selain itu, panci berisi air berisi banyak sebanding panci B. Teman-teman, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, maka panci manakah yang akan memerlukan waktu lebih lama? Untuk mendidihkan air di dalamnya adalah panci A yang membutuhkan waktu lebih lama dari panci B. Untuk mendidihkan air karena jumlah air dalam panci A lebih banyak daripada air yang ada di dalam panci B. Energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya, jadi hubungannya semakin banyak jumlah air, semakin banyak energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkannya. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang berbeda memerlukan energi panas yang berbeda juga. Selanjutnya, fungsi dari kalor yang pertama yaitu untuk menaikkan atau menurunkan suhu zat. Nah, ketika suhu zat melepas, kalor atau kalornya berkurang, maka suhunya akan turun atau dinginnya. Sebaliknya. Selanjutnya, perubahan wujud zat digolongkan menjadi 6 peristiwa. Sebagai berikut: peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair disebut mencair, kemudian perubahan wujud zat disebut mencair, ke gas disebut menguap. Selanjutnya peristiwa berikutnya yaitu gas dari gas ke cair disebut mengembun. Selanjutnya peristiwa perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim, dan yang terakhir peristiwa perubahan wujud zat dari gas ke padat. Kemudian perlu teman-teman ketahui bahwasanya energi panas dapat mengubah benda perubahan akibat suhu yang pertama, yaitu pemuaian merupakan perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Selanjutnya perubahan yang kedua yaitu penyusutan, merupakan perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Nah, teman-teman, pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut contohnya pemuaian dan penyusutan benda akibat suhu. Contoh yang pertama yaitu bingkai jendela. Dibuat sedikit lebih lebar dari ukuran sebelumnya untuk ruang mulai. Kemudian contoh yang kedua, udara di dalam ban dapat memuai karena panas. Kemudian contoh yang ketiga yaitu ada kawat atau kabel dipasang kendur agar tidak putus saat memuai pada siang hari. Kemudian yang keempat, pemuaian terjadi ketika gelas dituang air panas.
Yang kelima yaitu pemuaian celah antara dua batang rel untuk ruang muai. Dan contoh yang keenam yaitu cairan dalam termometer akan memuai saat mendapat panas dari tubuh. Contoh kegiatan dalam kehidupan dapat kita simpulkan, panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius dan alat untuk mengukur suhu disebut dengan termometer. Sedangkan energi panas atau kalor merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Suatu panas dinyatakan di dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Baiklah, cukup sekian materi yang saya bahas. Apabila ada kesalahan penyampaian di dalam materi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.